Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurani dari kelas B Akuntansi semester 5 dengan NPM 102200022. Video ini dibuat untuk evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam dan materi yang akan dibahas yaitu mengenai Ma'rifatul Quran. Materi yang pertama yaitu tentang kalamullah. Secara bahasa, kalamullah artinya perkataan Allah. Sedangkan secara istilah, kalamullah adalah perkataan Allah yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Selain itu, kalamullah juga memuat pesan moral yang mengatur perilaku manusia. Dengan mengikuti kalamullah, seseorang bisa selamat dari api neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara konseptual, kalamullah terdiri dari surat dan ayat. Kita dianjurkan memahami apa saja yang diperintahkan serta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam perintah dan larangan tersebut terdapat keberuntungan bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah kalamullah yang sifatnya agung. Maka seseorang muslim yang ingin memanfaatkan rahmat dari Allah yang membaca serta mengamalkan isinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhkuril Qur'anu fastabi'u lahu wa ansiru la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Berikutnya yaitu mengenai ta'riful Quran atau mengenal Quran. Mengenal Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata masdar dari qoro'ah, kiro'atan wa Qur'anan. Qoro'ah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Kiro'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Makna Al-Quran secara istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah SAW yang tidak mungkin ditandingi oleh manusia. Diturunkan ke dalam hati Rasulullah SAW, diturunkan ke generasi berikutnya secara mutawatir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai ta'riful Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' wa qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Berikutnya yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak nama-nama Al-Quran. Di balik nama itu kita akan memahami fungsi Al-Quran tersebut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Nama yang paling populer adalah Al-Quran dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 58 kali. Penyebutan berulang-ulang itu menjadi peringatan bagi manusia agar dapat memfungsikan Al-Quran sebagai bacaan agar mendapatkan petunjuk dalam hidup. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua yaitu Alkitab, artinya wahyu yang tertulis. Menurut Syekh Abdullah Adiros, penamaan dengan Alkitab menunjukkan bahwa Al-Quran tertulis dalam mushaf dan hendaknya melekat di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, bagaikan rumah yang rusak. Dan yang ketiga, yaitu Al-Huda, artinya petunjuk. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Huda merupakan fungsi utama dari diturunkannya Al-Quran. Kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika kita tidak membaca dan memahaminya, mengamalkannya dengan baik. Berikutnya yaitu rahmat, berarti rahmat. Berikutnya yaitu rahmat. Al-Quran akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan berikutnya berarti cahaya penerangan atau nur. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Kita melihat tuntunan Al-Quran, kemudian melangkah dengan tuntunan itu. Berikutnya berarti ruh, yang artinya sebagai penggerak. Ruh menggerakkan jasad manusia. Dengan nama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar Al-Quran dapat menggerakkan langkah dan kiprah manusia.
terutama perannya untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada ilah selain Allah. Berikutnya yaitu syifa yang berarti obat. Al-Quran merupakan obat penyakit hati dari kejahiliahan, kemusyrikan, kekafiran, dan kemunafikan. Berikutnya al-haq yang artinya kebenaran yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Berikutnya yaitu bayan yang berarti penjelasan atau penerangan. Berikutnya yaitu mauziho yang berarti pelajaran dan nasihat. Berikutnya yaitu zikir yang berarti mengingatkan, dan yang terakhir naba artinya berita. Dalam Al-Quran memuat berita-berita umat terdahulu dan umat yang akan datang. Berikutnya yaitu mengenai fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 97 yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, diantaranya Taurat, Zabur, dan Injil. Quran surat Al-Fatir ayat 31 artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad adalah Alkitab. Itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang keempat yaitu sebagai pelajaran dan penerangan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yasin ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu si'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Yang artinya Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Berikutnya yaitu sebagai pembimbing yang lurus, seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 126 yang artinya, dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Fungsi yang keenam yaitu sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Yang ketujuh yaitu sebagai pengajaran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa dzikrul lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah ia Al-Quran melainkan pengajaran untuk semesta alam. Fungsi yang kedelapan yaitu Al-Quran sebagai petunjuk dan kabar gembira, sebagaimana tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Fungsi yang kesembilan yaitu sebagai pembanding atau pembeda furqan antara yang hak dan batil. Fungsi yang ke-10 yaitu sebagai pengajaran atau pembentang atau penjelasan segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia dan akhirat. Fungsi yang ke-11 yaitu sebagai tali Allah yang harus digenggam dengan kuat. Fungsi yang ke-12 yaitu sebagai obat penawar atau syifa. Dan fungsi yang ke-13 yaitu sebagai tazkiroh yang artinya peringatan, sebagaimana tertera dalam Quran surat Toha ayat 14. Fungsi yang ke-14 yaitu sebagai pengawas atau muhaiminun dan penjaga atas kitab-kitab lainnya. Yang ke-15 yaitu sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Dan yang ke-16 yaitu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.